Selamat pagi, nama saya Strina Kristina dan ada dua teman saya yang lainnya di dalam tim ini, yaitu Gustika Deknatia Larasati dan Raden Ihsan Nur Aldiansyah. Kami dari tim Capstone dengan topik pengembangan sistem informasi pergudangan dan aset untuk efisiensi inventory buku pada penerbit UGM Press ingin menyampaikan presentasi C100 dari topik kami. Gajah Mada University Press atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan UGM Press merupakan salah satu unit penunjang universitas yang berada di bawah naungan Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gajah Mada atau yang disingkat dengan BPP UGM. UGM Press ini bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses penerbitan buku di UGM Press. Untuk menerbitkan sebuah buku, seorang calon penulis harus menyerahkan naskahnya kepada pihak UGM Press, di mana nantinya naskah itu akan melalui proses yang disebut screening. Jika naskah tidak lolos dalam tahapan screening, maka naskah akan dikembalikan kepada penulis. Sedangkan jika naskah telah berhasil lolos di tahap screening, maka naskah akan masuk ke dalam tahap review yang dilakukan oleh reviewer. Jika setelah naskah direview, naskah kemudian akan masuk ke dalam tahapan revisi jika memang ada yang harus direvisi. Setelah semua revisi selesai, naskah kemudian akan masuk ke dalam tahap editorial atau layouting untuk dijadikan sebuah buku yang menarik. Jika penulis sudah menyetujui tampilan daripada buku yang diedit tersebut, maka buku selanjutnya akan masuk ke dalam tahap produksi untuk dibuat menjadi buku dalam jumlah yang besar. Setelah buku selesai diproduksi, buku akan disimpan ke dalam gudang sebelum nantinya didistribusikan melalui pemasaran. Nah, sayangnya untuk proses penerbitan yang cukup panjang dan juga untuk sebuah badan penerbit yang terbilang sudah cukup besar dan memiliki nama, sistem informasi yang ada di UGM Press masih dilakukan dengan semi-digital, di mana hanya beberapa bagian saja yang sudah menerapkan perkembangan teknologi, sedangkan sebagian lainnya masih dilakukan dengan sistem manual. Salah satu contoh sistem yang masih dilakukan dengan manual adalah sistem pergudangan dan aset yang ada di UGM Press, di mana pada sistem pergudangan dan aset, pencatatan dan juga kontrol masih dilakukan dengan semi-konvensional, di mana staf masih melakukan pencatatan pada lembar kerja ataupun menggunakan Microsoft Excel. Sistem yang manual ini tentu sangat tidak efisien, di mana setiap bulannya harus dilakukan pengecekan antara stok masuk dan stok keluar. Dan terkadang hasil tidak sinkron antara stok masuk dan juga stok keluar. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya UGM Press saat ini sudah memiliki sistem informasi Gama Press atau yang disingkat dengan SIGA, di mana sistem ini sudah mencakup beberapa hal, yaitu tahap penerbitan dan produksi. Tahap penerbitan yang dimaksud adalah tahap-tahap seperti review, editing, layout, revisi, dan lain sebagainya. Sedangkan tahap produksi adalah tahap pencetakan buku. Namun, tahap pasca produksi, yaitu setelah tahap produksi, ketika buku masuk ke dalam gudang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem masih dilakukan secara manual. Maka dari itu, kami berencana untuk mengembangkan sistem informasi pergudangan dan aset yang dilakukan pada UGM Press, di mana sistem ini akan mencakup 3 hal. Yang pertama adalah mengelola stok buku. Stok yang dikelola ini termasuk stok masuk dan juga stok keluar buku, di mana stok keluar buku nantinya akan dipisah lagi menjadi 2, yaitu buku untuk penjualan dan juga buku untuk non-penjualan. Contoh buku penjualan adalah buku-buku yang tersedia di website UGM Press, kemudian yang dijual di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, buku-buku yang diserahkan kepada showroom, dan lain sebagainya. Untuk stok buku non-penjualan, contohnya ada kopi untuk penulis dan juga arsip. Kemudian cakupan lainnya adalah mengelola stok logistik. Stok logistik yang dimaksud di sini mencakup bahan baku dalam proses pencetakan buku, kertas-kertas, dan juga ATK yang dibutuhkan dalam setiap bidang di UGM Press. Kemudian yang terakhir adalah mengelola aset. Sistem mengelola aset sama seperti 2 sistem yang lainnya, di mana akan dilakukan pencatatan terkait aset yang masuk dan juga keluar, serta aset yang memang saat ini dimiliki oleh UGM Press. Pada pengembangan sistem informasi ini,
Tim kami menggunakan kombinasi dari metode design thinking, lean startup, dan agile scrum untuk memperoleh solusi yang terbaik dan tetap berfokus pada user-centered design dalam setiap aspeknya. Design thinking dilakukan saat menentukan cakupan besaran fitur yang akan diperbaiki dan dikembangkan. Pada metode ini, proses iterasi dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna. Diskusi dilakukan secara wawancara personal dan tim untuk menghasilkan pemahaman kebutuhan sistem yang diperbaiki dan diperlukan serta mengetahui batasan dari penelitian ini. Lean Startup dilakukan saat melakukan proses pengembangan desain tampilan web pada tingkat high fidelity dan front-end. Pada Lean Startup dilakukan learn, build, dan measure. Learn mendefinisikan permasalahan yang sudah diperoleh dari metode design thinking yang sudah dikerjakan. Lalu, build mengembangkan MVP atau minimum viable product sehingga dapat memperkecil jangkauan pengembangan produk sesuai kebutuhan pengguna. Measure melakukan eksperimen dan mengulangi metode iterasi sehingga prototype desain dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pada Agile, itu dilakukan saat melakukan proses pengembangan produk sistem keseluruhan mencakup isi front-end, back-end, dan database. Scrum adalah kerangka kerja manajemen pengembangan software dengan karakteristik yang bersifat cepat, iteratif, dan incremental. Dalam Scrum ada yang disebut dengan sprint. Sprint itu kegiatan yang memiliki durasi beberapa hari yang terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu ada product backlog, sprint planning, sprint execution, shippable increment, dan sprint review. Pada product backlog ini dilakukan definisi fitur, pendefinisian fitur, dan keinginan yang didapat dari pengguna yang merupakan target pengguna produk. Pada sprint planning, dilakukan pertemuan rutin tim setiap kali sprint akan didefinisikan apa yang harus dikerjakan. Lalu pada sprint execution ini, pada setiap sprint yang dilakukan, setiap anggota akan berkumpul dan memberitahukan progres-progres yang telah dilakukan, kendala apa yang didapat saat mengerjakan kerjaan, dan rencana yang akan dilakukan pada hari itu yang dipantau setiap kegiatan. Shippable increment merupakan ukuran keberhasilan kepercayaan matriks yang dapat dipantau progres tim untuk menentukan kualitas kerja setiap anggota serta dapat diukur jangka waktu pengerjaan fitur. Ketika matriks menunjukkan keberhasilan yang tinggi, maka ukuran matriks pekerjaan sprint berikutnya dapat ditingkatkan atau dipercepat. Pada sprint review, ini merupakan kegiatan mereview apakah sistem produk yang sudah dibuat memenuhi keinginan pengguna. Di akhir sprint review, tim memperbarui backlog dan rencana untuk sprint berikutnya. Kegiatan selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu melakukan wawancara mengenai alur di UGM Press, menganalisis kebutuhan atau requirement sigap di subsistemnya yang akan dikembangkan, membuat mock-up tampilan sigap di subsistem, mengembangkan subsistem, dan evaluasi pengembangan subsistem. Selanjutnya ada timeline pengerjaan. Yang pertama yaitu tahap persiapan yang berlangsung pada bulan September 2020. Selanjutnya tahap pelaksanaan yang berlangsung pada pekan keempat bulan September 2020 hingga pekan pertama bulan Maret 2021. Dan tahap terakhir yaitu penyelesaian yang berlangsung pada bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021. Selanjutnya ada kebutuhan SDM. Yang pertama, Gusti Natia Larasati sebagai analis, Esterina Christina sebagai front-end developer, dan Raden Ihsanul Ardiansyah sebagai back-end developer. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem pergudangan aset yang dilakukan oleh UGM Press masih semi-konvensional. Yang kedua, SIGAP atau Sistem Informasi Gamma Press belum punya fitur untuk memulai sistem pergudangan aset. Sehingga diperlukan pengembangan sistem pergudangan aset pada SIGAP agar dapat membantu memudahkan dalam melakukan pekerjaan dan menambah efisiensi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.